Sahabat tani yang dimuliakan Allah, perkenalkan nama saya Sohib bin Kastam, alamat Jalan Riung Purna 3, nomor 13, Masjid As-Salam. Jadi kami sekarang berada di lingkungan atau implasmen Masjid As-Salam. Kita sebagai pengurus dari kelompok berkebun yang kami namakan adalah kelompok kebun Minabun As-Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat tani yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Semoga pada pagi ini kita senantiasa mendapatkan rahmat gitu, karunia serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di masa pandemi COVID-19 ini masih tetap sehat, tetap bugar dengan kondisi alam yang insya Allah bisa kita nikmati di lingkungan Masjid As-Salam ini. Sahabat tani yang dimuliakan Allah, supaya usaha tani kita ini berhasil, sukses, maka kami tidak terlepas dari rekomendasi ilmu pertanian. Di antaranya kunci utama untuk berkebun atau bertani supaya sukses adalah kita punya panca usaha tani. Jadi 5 usaha tani. Jadi kalau kepingin kita sukses dalam berkebun atau bertani, maka kita harus menguasai panca usaha tani tersebut. Jadi kalau kita nggak menguasai itu ya bisa dimungkinkan akan gagal. Di antaranya 5 usaha tani, yang pertama yaitu media tanah atau pengolahan tanah yang optimal. Jadi kita harus mengenal, memahami bahan apa atau media tanam apa yang kita pakai, yang akan kita gunakan untuk usaha tani tersebut. Jadi di sini kita harus mengetahui satu syarat utamanya untuk pengolahan media tanamnya apa. Misalnya kita mengetahui ketinggian tanah dulu, berapa meter di atas permukaan laut. Yang kedua, sifat keasaman tanah, pH tanah kita harus tahu. Sebelum kita bertani, kita harus ngecek dulu, cek kontrol kondisi tanah yang akan kita gunakan. Jadi kalau yang pH-nya asam, kita bisa pakai dolomit, kapur dolomit, supaya pH-nya netral di antara 5, 6 sampai 7. Sahabat tani yang dimuliakan Allah, yang kedua, kita harus bisa menyiapkan bibit atau benih unggul. Jadi seandainya kita mau nanam, maka kita harus memilih benih yang unggul. Itu harus kita pilih, karena ya katakanlah sama dengan bohong, media tanamnya sudah bagus, sudah excellent lah, sudah ya katakanlah maksimal, semua kita siapkan. Tapi kalau bibitnya itu tidak baik, bukan bibit unggul, maka hasilnya akan kurang baik juga gitu loh. Jadi maka di sini sangat penting poin yang kedua ini. Jadi kita harus bisa menyiapkan benih atau bibit unggul. Jadi misalnya bibit unggul itu produktivitasnya tinggi, tahan sakit, ya, terus perawatannya mudah, pertumbuhannya normal, sehat dan lain sebagainya. Sehingga nanti akhirnya hasil yang kita capai, hasil yang kita panen itu bisa maksimal. Jadi tanaman yang kita pilih tadi harus unggul semuanya, tahan hama penyakit. Terus kalau misalnya tanaman itu seperti sayuran, bisa bertumbuh dengan cuaca yang bermacam-macam. Karena di Indonesia itu banyak sekali tempat, banyak sekali kondisi, sehingga kita harus tahu posisi tanaman yang ada di daerah tersebut. Kita harus pandai-pandai memilih bibit. Banyak sekali rekomendasi di situ. Di penjualan bibit atau benih, kita bisa ke balai benih, bisa memilih bibit apa yang sangat baik dan cocok untuk ditanam di media tanam yang sudah kita siapkan. Sahabat tani yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga dari panca usaha tani adalah penanaman. Jadi di sini setelah kita siapkan bahan media tanam yang baik, dapat bibit yang unggul, maka kita harus bisa menanam. Nah, jadi cara tanam ini kita harus pahami. Misalnya kita mau nanam sosin, mau nanam pakcoy, mau nanam kangkung, kita harus pahami. Jadi kita harus bisa menanam cara tanam yang baik dan benar. Karena nanam yang tidak tepat guna, tepat waktu, itu hasilnya tidak akan maksimal. Maka kita di sini
kita harus bisa menanam dengan media tanam yang ada. Misal kita mau di konvensional di tanah lapang yang luas, kita harus bisa membuat bedengannya yang baik, bibit yang unggul, tanamannya juga baik. Misalnya jarak tanamnya harus sesuai tanaman apa yang kita usahakan, tanamnya harus sesuai jaraknya. Jangan sampai nanti terlalu rapat, terlalu renggang. Nah itu juga harus kita paham. Jadi tanaman itu masing-masing jenis tanaman punya spesifik tanaman. Jadi kita harus bisa misalnya nanam sosin misalnya dengan jarak tanam misalnya 20 cm. Nah, itu harus kita pahami. Karena apa? Kelebaran dari daun itu jangan sampai bertumpuk. Kalau nanti numpuk, maka dia kurang baik. Jadi tanaman tepat guna, tepat waktu itu harus kita pahami. Misalnya kita mau nanam ya tanaman yang misalnya rentan terhadap kekeringan, ya kita harus tanam pada saat bulan basah. Nah itu harus paham. Jangan sampai nanti kita pada saat kering kita nanam, akhirnya tanaman kita tidak akan bisa tumbuh dengan optimal, dengan normal, sehingga kita akan gagal di dalam penanaman tersebut. Sahabat tani yang dimuliakan Allah, poin yang keempat adalah perawatan tanaman. Dalam perawatan tanaman inilah pekerjaan yang sangat banyak. Biji atau benih kita tanam, maka kita perlu mengairi. Jadi kita perlu untuk mengondisikan gimana media tanam itu bisa lembab sehingga tanaman yang kita tanam akan bisa tumbuh. Jadi kita harus memberikan cukupan air. Jadi kita harus bisa membuat kondisi bahan tanaman atau media tanam itu lembab. Yang kedua, kita perlu pemupukan. Jadi kita harus bisa memberi pupuk atau bahan organik misalnya, atau pupuk yang baik di sini adalah yang kami gunakan adalah bahan organik. Jadi kita yang biasa kami lakukan kelompok berkebun Minah bin Salam ini adalah bahan organik. Jadi media tanamnya yang kami pakai adalah satu tanah. Ya tanah, karena di sini tanahnya jelek maka kami impor tanah dari Lembang. Yang kedua pupuk kandang. Yang ketiga saya pakai sekam bakar supaya kondisi tanahnya bagus. Jadi itu media tanam. Nanti suatu saat akan saya praktekkan untuk penyiapan media tanam. Tanaman kalau tidak dipenuhi oleh gizinya atau unsur haranya, maka tidak akan bagus pertumbuhan tanaman tersebut. Kalau pertumbuhan tidak bagus, maka tidak optimal. Yang ketiga yaitu pengendalian gulma, golongan pengganggu. Golongan pengganggu di sini ada dua, yaitu dari hama dan penyakit. Yang kedua dari rumput-rumput liar yang tidak kita tanam, dia pasti hidup. Nah, ini anehnya di tanah Indonesia itu, tanah subur, sehingga tanaman yang kita tanam belum tumbuh, tapi rumputnya, golongan pengganggunya. Jadi golongan pengganggu harus kita berantas, baik itu dari hama dan penyakit harus kita kendalikan, maupun dari golongan rerumputan, golongan pengganggu rumput harus kita hilangkan juga. Yang ketiga yaitu tanah atau tanaman perlu digemburkan tanahnya. Jadi harus kita menggemburkan tanahnya supaya perakaran tanaman bisa mudah, bisa normal. Kalau perakaran tanamannya mudah, insya Allah pertumbuhan ya seperti ini. Jadi sosin seperti ini, pakcoy seperti ini bisa ini karena tanahnya sangat gembur. Karena setiap minimal 1 minggu sekali pasti kita korek. Sahabat tani yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kalau kita dengan melihara tanaman dengan baik dan benar, insya Allah hasilnya akan juga maksimal juga. Sahabat tani yang dimuliakan Allah, poin yang kelima dari panca usaha tani adalah pemanenan. Di dalam pemanenan ini kita harus mengetahui komoditas tanaman apa yang kita usahakan sehingga kita bisa memanen tepat guna dan tepat waktu. Jadi misal tanaman sosin misalnya seperti ini. Sosin itu tanaman yang umurnya pendek, yaitu antara 30 hari sampai dengan 40 hari. Jadi kita panennya harus tepat waktu. Jangan sampai nanti kita manen tanaman sosin dengan umur 30 hari sampai dengan 40 hari, kita panen pada umur lebih dari itu, misalnya umur 50 hari misalnya. Nah, dia akan tua, akan berbunga. Nah, kalau sudah berbunga, dia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal karena konsumen atau pembeli itu pasti mencari atau memilih hasil tanaman yang baik.
Nah, ini kita harus bisa memprogram, merencanakan sehingga tanaman apa yang akan kita usahakan itu, berapa umur tanaman, berapa atau kapan panennya, kita harus tahu. Nah, di sini kita harus bisa pemanenan yang baik, dikemas yang baik, dan pemasaran. Nah, ini biasanya gini, sahabat tani yang dimuliakan Allah, banyak yang bisa menanam, bisa merawat, hasilnya baik, tapi karena pemanenan dan pengemasan produknya kurang baik, kurang bisa memasarkan, maka hasilnya juga agak baik gitu deh. Hasilnya juga kurang. Makanya dari itu poin yang kelima dari panca usaha tadi, kita harus bisa memanen dengan tepat waktu, tepat waktu. Kita harus bisa mengemas, memasarkan sehingga hasil panen kita akan disukai oleh konsumen. Siapa konsumen kita? Yaitu masyarakat. Nah itu. Tapi kalau di kelompok tani kami atau kelompok berkebun tani yang kami beri nama Pokbun Minabun Assalam yang beralamat di Jalan Riung Purna 3 di Masjid Assalam, Kelurahan Cisaran Kidul, Kecamatan Gede Bage. Insya Allah kami hasil dari tanaman-tanaman yang kami usahakan dari Pokbun ini, alhamdulillah bisa langsung disukai oleh satu anggota kami, kedua oleh masyarakat seputaran kami, jamaah Masjid Assalam, sehingga subhanallah hasilnya karena sesuai dengan apa yang dirasakan, dan kami juga menanam tanaman yang umurnya kami sudah program bahwa sosin misalnya 30-40 hari, maka kita sebelumnya bagian pemasaran sudah menyampaikan ke anggota dan masyarakat bahwa hari ini akan panen sosin, maka masyarakat atau anggota kami sudah mengetahui. Ya sekarang ini alhamdulillah dengan media elektronik yang sangat-sangat canggih, sehingga kami pemasaran untuk hasil usaha kami tidak akan kesulitan. Dari 5 poin panca usaha tani, mudah-mudahan sahabat tani dan sahabat-sahabat semuanya bisa melakukan apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan kami juga bisa lebih baik lagi.